Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1725. Chapter 1725, The Real Mastermind. Setidaknya para siswa dari Akademi Shrek teringat saat kejadian itu terjadi. Kekuatan surga abadi mampu meledakkan tanah hingga beberapa ribu meter di bawah tanah. Tidak ada yang tersisa, bahkan roti dan tulang. Beraninya kamu, Zhang Xin. Jangan lupa bahwa orang-orangmu ada di tanganku juga. Kang Wuling dan yang lainnya masih di sini. Kembalikan surga abadi kepada putraku dan aku akan membiarkan bangsamu pergi. Qiangu Dongfeng menjadi jengkel meskipun kelihayannya. Semua rencananya yang cermat telah berubah menjadi kacau pada saat ini. Dia sama sekali tidak bisa menerimanya. Zhang Xin menghela nafas lembut. Saudara Qiangu, mengapa kamu belum memahami situasinya? Sejak Yang Mulia, Douluo Laut Tanpa Batas memberitahu kami lokasi penyimpanan surga abadi dan membantu kami mendapatkannya. Apakah menurut Anda dapat menyakiti Wulin dan yang lainnya di wilayahnya? Anda satu-satunya orang yang jatuh ke perangkap kali ini. Kami tidak meminta terlalu banyak. Beritahu putra Anda untuk mentransfer beberapa koin ke sekte Tang kami. Sementara itu, seberkas cahaya turun dari langit dan mendarat di tengah neraka tingkat 18 di Balai Dewa Perang. Siluet muncul dari cahaya segera setelah itu. Orang itu mengenakan jubah bermotif yang sangat sederhana. Pakaiannya tampaknya berasal dari generasi ketika perangkat jiwa belum ditemukan. Rambut peraknya disisir rapi yang mengungkapkan cita-citanya yang tinggi. Tangannya digenggam di belakang punggungnya, dan dia memiliki ekspresi yang agak bingung di wajahnya. Qiangu Dieting tidak bisa menahan meraung karena melihat orang ini. Chen Xinji. Orang itu tepatnya adalah kepala aula-aula Dewa Perang, komandan pasukan Dewa Laut, Limit Douluo, dan Douluo Chen Xinji Laut Tanpa Batas Semu. Chen Xinji menghela nafas saat dia melihat semua orang di tempat kejadian. Maaf, Brother Diet. Saya minta maaf karena melakukan ini untuk Anda. Namun, saya telah menjalani seluruh hidup saya untuk klan, untuk kemuliaan, untuk aula Dewa Perang dan untuk rasa pencapaian. Namun, saya tidak dapat menahan diri untuk memeriksa hati nurani saya dan menyadari bahwa ada terlalu banyak orang yang telah saya kecewakan, terutama dia. Saya sudah mengajukan pengunduran diri saya ke federasi, dan saya telah dibebaskan dari semua tanggung jawab saya. Mulai sekarang, saya tidak terkait dengan War God Hall dan militer. Saya hanya seorang guru jiwa biasa sekarang. Selanjutnya, saya akan menuju ke Shrek untuk berada di sisinya. Chen Xinji sebelumnya sudah mati sejak aku mengatakan yang sebenarnya secara rahasia. Saya sekarang adalah seorang lelaki tua yang telah memberinya sisa hidupnya dan membiarkan dia memperlakukan saya dengan cara apapun yang dia inginkan. Saya minta maaf untuk ini. Pada titik ini, Chen Xinji membungkuk dalam-dalam memberi hormat kepada ayah dan anak dengan tatapan minta maaf yang dalam di matanya. Qiangu Dongfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Guru Aula, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Anda harus tahu bahwa ini adalah pengkhianatan terhadap seluruh federasi dan itu membuat Anda menjadi pelaku federasi. Chen Xinji berkata dengan tenang, dibandingkan dengan dosa yang telah aku lakukan padanya, ini bukan apa-apa. Saya sudah mengatakannya. Chen Xinji sebelumnya sudah mati. Saya akan mengambil hukuman apapun yang dijatuhkan oleh federasi. Siapapun dari War God Hall yang ingin menghukumku bisa terus maju. Demi dia, saya akan melawan karena saya harus kembali ke sisinya dan menggunakan apa yang tersisa dari hidup saya untuk mengkompensasi kesalahan saya. Dia gila. Qiangu Dieting meraung marah. Chen Xinji, paling tidak kau tidak bisa ikut campur dalam masalah antara Shrek dan kami sekarang. Inilah satu-satunya harapannya sekarang. Satu-satunya cara untuk membalikkan keadaan sekarang adalah mengalahkan semua orang dari Shrek dengan kemampuan terbaik mereka. Itu tidak mungkin. Apa kamu belum mengerti? Suara lain terdengar saat siluet lain turun dari langit dan mendarat di samping Douluo Chen Xinji Laut Tanpa Batas. Itu adalah Skycrosser Douluo Guan Yue. Guan Yue, bahkan bukan kamu, mata Qiangu Dieting membelalak karena terkejut. Skycrosser Douluo yang biasanya berwatak lembut sedang menatap mereka dengan tatapan dingin saat ini. Jika bukan karena stabilitas benua, saya akan menahan Anda berdua ayah dan anak di sini hari ini, Qiangu Dieting. Saya khawatir ada hal-hal tertentu tentang saya yang tidak Anda ketahui. Saya lulus dari Shrek dan saya adalah salah satu kandidat Shrek Seven Monsters saat itu.
Setelah itu, saya meninggalkan akademi untuk bergabung dengan War God Hall untuk membalas budi Chen Xinji. Namun, saya akan selalu menjadi bagian dari Shrek. Anda harus tahu bahwa Atlas Douluo, yang Anda bunuh dengan bekerja sama dengan kultus Roh Kudus, adalah murid kakak laki-laki saya. Kalau bukan karena kurangnya bukti, jangan berpikir bahwa Anda akan dapat meninggalkan tempat ini hari ini. Dewa Perang turun dari langit secara berurutan, satu demi satu dan mendarat di belakang dua Hall Master. Saat ini, Qiangu Dongfeng menjadi gila. Ada pepatah mengatakan bahwa terlalu banyak merencanakan dan merencanakan adalah penyebab kehancuran seseorang. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menghadapi konsekuensi di depan matanya hari ini. Kalian semua mengambil gaji resmi federasi. Anda adalah dewa perang yang menerima budidaya federasi. Bagaimana Anda bisa mengkhianati federasi dan membantu kedua pengkhianat ini? Qiangu Dongfeng kehilangan kata-kata. Sebagai dewa perang yang memimpin, Sun Douluo yang luas berjalan ke sisi Guan Yue perlahan dan berkata, Tuan Aula adalah guruku. Semua yang saya miliki diberikan oleh Master Hall. Keputusan kepala balai adalah keputusanku. Pada titik ini, dia berhenti sejenak sebelum dia melirik Qiangu Dongfeng dengan jijik. Lagi pula, apa yang kita lakukan di sini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap federasi. Saya khawatir Anda salah. Anda berdua licik dan tirani. Pagoda jiwa telah berkembang secara sembrono dan mengembangkan pasukan pribadinya sendiri secara rahasia. Aku ingin tahu siapa pengkhianat federasi. Mungkin, yang terbaik adalah surga abadi berada di tangan Sekte Tang dan Akademi Shrek. Sudah waktunya bagi militer untuk membuat penilaiannya sendiri sementara federasi tidak boleh berada di bawah kendali perencana ambisius sepertimu. Begitulah situasi saat ini. Ayah dan anak itu putus asa sekarang. Mereka baru menyadari bahwa mereka telah menjadi mangsa skema orang lain pada akhirnya. Chen Xinji memandang ke arah Tang Wulin dengan tatapan yang rumit dan berkata, Guru Sekte Tang, biarkan mereka pergi. Lagi pula, itu salahku karena melakukan ini pada mereka. Ini adalah keinginan terakhirku. Setelah ini, saya akan bergabung dengan Anda untuk kembali ke Akademi Shrek. Bagaimana menurut Anda? Baiklah, kami akan mematuhi keinginan kepala balai, kata Tang Wulin dengan hormat. Kemenangan tidak dibawa oleh Tang Wulin dalam hal ini. Faktanya, itu bahkan bukan karena upaya Douluo Asmara atau Douluo tanpa hati. Itu adalah Light Dark Douluo Long Yewei. Pada hari itu ketika Chen Xinji memberitahu Long Yewei bahwa surga abadi disimpan di tingkat neraka ke-18, Pagoda Roh muncul dengan sebuah rencana. Pagoda Roh memberikan sesuatu ke Aula Dewa Perang yang membuat Aula Dewa Perang sulit untuk ditolak. Faktanya, Chen Xinji berada dalam kondisi pikiran yang kacau pada saat itu. Dia marah setelah ditolak oleh Long Yewei. Selanjutnya, dia berpikir untuk berperang. Chen Xinji merasa seolah-olah jantungnya ditusuk dengan pedang tajam ketika dia mengetahui dari Long Yewei bahwa dia pernah mengandung anaknya di masa lalu. Faktanya, itulah alasan dia memilih untuk menikahi orang lain sebelum dia pergi. Long Yewei memberitahunya dua hal. Dia sedang mengandung anak mereka, tetapi anaknya meninggal. Itulah mengapa dia sangat membencinya. Yang lainnya adalah dia tidak pernah mengkhianatinya meskipun dia menikah dengan pria lain. Dia selalu menjadi satu-satunya pria di hatinya selama 100 tahun. Pada saat itu, hati Chen Xinji dipenuhi dengan emosi yang campur aduk. Semua harapannya hancur berkeping-keping. Dendam Long Yewei sepenuhnya dijelaskan pada saat itu. Nyatanya, sama sekali tidak perlu dijelaskan lagi. Chen Xinji menyadari bahwa dia berutang terlalu banyak padanya. Menentang Long Yewei, dia menikahi orang lain. Dia memiliki keturunan dan status. Dia berdiri di puncak dunia manusia. Di sisi lain, bagaimana dengan dia? Dia telah bersembunyi di kedalaman Shrek selama ini. Dia tidak punya apa-apa, bahkan tidak punya keturunan. Dia menghabiskan sisa hidupnya sendirian. Sebagai perbandingan, dia tahu bahwa dia berutang terlalu banyak padanya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa memenuhi kesepakatan antara dia dan Pagoda Roh? Sebenarnya, dalang sebenarnya di balik rencana yang dieksekusi oleh Tang Wulin bukanlah dua limit Douluos dari Tang Sekte. Itu bukan Elder Long, Yali atau bahkan Tang Wulin. Itu diformulasikan oleh Douluo Chen Xinji Laut Tanpa Batas. Solen 3 Chapter 1726. Chapter 1726, The Old Boundless Sea Douluo is already dead. Secara alami, hanya ada sedikit orang yang menyadari rencana ini. Untuk menjaga kerahasiaan, Tang Wulin adalah satu-satunya orang di antara 7 monster Shrek yang mengetahui situasi sebenarnya. Kebenaran telah diungkapkan hari ini.
Surga abadi akhirnya berada di tangan Sekte Tang dan Akademi Shrek. Namun, ini hanya sebagian kecil dari upaya Chen Xinji untuk menebus dosa-dosanya. Chen Xinji pergi ke Akademi Shrek secara pribadi untuk menjelaskan kebenaran kepada Long Yeiwei tempo hari. Long Yeiwei menolak untuk melihatnya, jadi dia bertemu dengan Tang Wulin sebagai gantinya. Dia kemudian merumuskan paruh kedua dari seluruh rencana dan mengusulkannya ke Tang Wulin. Mengenai masalah ini, Long Yeiwei tidak mempedulikannya ketika dia mengunjunginya. Dia bisa melihat pentingnya masalah tersebut bagi Shrek, jadi dia memutuskan untuk mengambil inisiatif untuk menangani masalah tersebut. Jika dia menangani masalah ini dengan benar, dia harus melepaskan semua yang dia miliki sekarang. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghukumnya. Tidak peduli seberapa mendukung Dewa Perang, dia mengerti betul bahwa dia tidak akan pernah bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dia mengundurkan diri dari semua tanggung jawabnya seperti yang dia sebutkan sebelumnya. Mulai sekarang, Chen Xinji yang lama dianggap sudah mati. Chen Xinji saat ini sekarang adalah seorang pria yang tidak akan menyisihkan upaya untuk menebus dirinya demi Long Yeiwei. Oleh karena itu, apapun yang dikatakan Qiangu Dieting dan putranya, Qiangu Dongfeng hari ini, dia tidak akan berubah pikiran. Semuanya sudah ditentukan pada hari setelah Light Dark Douluo Long Yeiwei bertemu dengannya. Lebih dari seabad yang lalu, mereka tidak mungkin mengetahui bahwa hubungan mereka akan mengubah situasi seluruh benua ketika mereka mulai berkencan. Qiangu Dieting menghela nafas. Tidak ada artinya baginya untuk mengatakan apapun sekarang. Dia melirik Chen Xinji dengan dingin sebelum dia melambaikan tangannya sekali. Ayo pergi. Orang-orang dari pagoda jiwa pergi. The Boundless Sea Douluo Chen Xinji memiliki ekspresi yang agak mengecewakan. Dia berbalik ke arah Guan Yue dan berkata, saat aku pergi, War God Hall akan mengandalkanmu. Namun, saya akan merasa nyaman mengetahui bahwa Anda ada di sini. Saya tahu kemampuan Anda tidak kalah dengan saya, hanya saja Anda tidak pernah berniat untuk bersaing. Anda tidak suka menjadi pusat perhatian, dan Anda tidak memamerkan kemampuan Anda. Saya khawatir situasi benua akan mengalami beberapa perubahan setelah kejadian hari ini. Kami tidak bisa terus mempersiapkan perang lagi. Saya pikir parlemen juga akan mengalami beberapa perubahan besar. Mungkin, militer akan mengadiliku untuk insiden ini, tapi itu tidak masalah lagi. Surga abadi bersama Akademi Shrek sekarang. Sama sekali tidak ada yang bisa mereka lakukan tidak peduli seberapa vokal mereka. Jadi, tidak perlu khawatir tentang itu. Ekspresi sedih dan suram melintas di mata Skycrosser Douluo. Sobat, apakah benar-benar pergi begitu saja? Dia telah menjadi mitra Douluo Laut tanpa batas selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan apapun? Meskipun Chen Xinji adalah orang yang sangat kuat, Skycrosser Douluo selalu menghormatinya. Keduanya mengelola War God Hall dengan baik sehingga organisasi menjadi makmur setiap hari, setelah mencapai kesuksesan saat ini dengan usaha keras. Reputasi Chen Xinji di militer berada pada level tertinggi di Sea God Army dan War God Hall. Federasi tidak akan berani menghukumnya secara hukum. Jika tidak, itu akan memicu pemberontakan di korps tentara. Ini adalah harga yang tidak mampu dibayar oleh federasi. Akibatnya, tidak ada yang bisa melakukan apapun pada Chen Xinji bahkan jika dia menolak untuk pergi. Setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Saya tidak terkecuali. Saya hanya ingin menemani Yeiwei sekarang, dan saya tidak ingin khawatir tentang hal lain. Di usia saya, inilah saatnya memberi jalan bagi orang lain. Anda akan menjadi master aula dengan pengunduran diri saya. Aorui akan menjadi wakil kepala aula. Shrek telah berjanji untuk membuat satu set perlengkapan perang 4 kata untuk kami secara gratis. Berikan itu pada Aorui. Dia telah mengumpulkan pengalamannya selama bertahun-tahun. Dengan set armor pertempuran 4 kata ini, dia pasti akan membuat terobosan menjadi limit Douluo dalam jangka waktu tertentu. Kepala Balai, The Fast Sun Douluo sangat terkejut dengan kata-kata Chen Xinji. Namun, dia berseru dalam kesedihan dan berlutut untuk menyembah Chen Xinji. Hall Master, dewa perang lainnya mengikutinya. Dalam persepsi mereka, Douluo Laut tanpa batas bukan hanya seorang pemimpin, tetapi dia seperti ayah dan guru bagi mereka. Dia selalu sangat ketat dengan mereka. Jika tidak, mereka tidak akan pernah menjadi seperti sekarang ini tanpa Chen Xinji. Itu Chen Xinji yang mencari sejumlah besar sumber daya dari federasi untuk mengolahnya berulang kali. Dia membantu mengangkat mereka. Selain itu, mereka sangat mengagumi Douluo Laut tanpa batas karena dia selalu memperlakukan mereka dengan adil setiap saat.
Karenanya, War God Hall adalah organisasi yang benar-benar bersatu. Keputusan Chen Xinji mewakili keputusan seluruh War God Hall. Jika dia memerintahkan War God Hall untuk melakukan pemberontakan massal sekarang dan pergi ke Akademi Shrek, tidak ada yang akan ragu sama sekali. Baik, apa yang kalian semua lakukan? Chen Xinji melambaikan tangannya sekali untuk memancarkan kekuatan jiwa yang lembut untuk mengangkat semua orang ke posisi berdiri. Dia sudah tua, tapi dia masih dewa kuasi berpengalaman yang bisa mendukung langit dan bumi ketika auranya dilepaskan. Tang Wulin dan yang lainnya sudah menuju ke dewa perang sekarang. Tang Wulin tersenyum dan berkata, "Tidak perlu bersedih, Yang Mulia. Akademi Shrek menyambut semua orang untuk mengunjungi kami kapan saja. Sebenarnya, adalah hal yang baik bahwa Penatua Chen bergabung dengan Shrek. Terus terang, Shrek telah menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan hidup sekarang. Saya tidak berani berbicara untuk orang lain, tetapi kami dapat yakin bahwa umur Penatua Chen akan diperpanjang dengan mudah selama 20 tahun di Shrek. Karenanya, Anda semua masih punya waktu untuk dihabiskan bersamanya. Shrek bersedia membentuk aliansi dengan War God Hall, jadi kita bisa maju bersama. Bagaimana dia bisa menyerah pada kesempatan bagus untuk menjalin hubungan dengan mereka? Selain itu, kesuksesan mereka dalam memperoleh surga abadi benar-benar karena bantuan sepenuh hati dari dua limit Doulos di hadapannya. Guan Yue bahkan membantunya untuk memahami kultivasinya dengan lebih baik dan untuk memahami arti dari ranah roh tombak. Tang Wulin ingin membalas budi mereka secara alami. Surga abadi sudah ada di tangan mereka sekarang, dan sebagai akibatnya struktur seluruh benua akan berubah. Satu-satunya pengaruh utama dari pagoda roh pasti akan terkandung juga. Itu akan menjadi pukulan telak bagi fraksi elang. Tanpa Chen Xinji, seluruh militer pasti akan lebih lemah dari sebelumnya. Tidak semua korps tentara mendukung fraksi elang. Fraksi Dov pasti telah mengembangkan dukungan militer mereka secara rahasia juga. War God Hall adalah salah satu andalan federasi, terutama dengan hubungan dekatnya dengan korps tentara pusat. Ia bahkan memiliki kendali langsung atas tentara Dewa Laut. Jika Shrek dapat membentuk aliansi dengan mereka, status mereka pasti akan meningkat. Tang Wulin membenci pagoda roh jauh di dalam tulangnya. Namun, sekarang bukan waktunya untuk membalas dendam terhadap pagoda roh. Ketika situasi internal benua telah stabil, pertama-tama dia akan mencari kultus roh kudus yang tersembunyi di suatu tempat yang tidak diketahui. Kultus roh kudus adalah entitas yang mengguncang dasar dari seluruh benua Doulo. Federasi tidak akan pernah mencapai kedamaian dan ketenangan sampai kultus roh kudus dihancurkan sepenuhnya. Ketika dia selesai dengan kultus roh kudus, dia kemudian akan berurusan dengan pagoda roh. Banyak dewa perang terkejut setelah mendengar pernyataan Tang Wulin. Perpanjang umur Chen Xinji 20 tahun. Umur limit Doulo sudah dianggap lama. Chen Xinji sudah hidup selama lebih dari 100 tahun. Dalam keadaan biasa, tidak akan menjadi masalah baginya untuk hidup sampai 200 tahun. Hanya saja dia telah sering melakukan wajib militer selama tahun-tahun awalnya yang mengakibatkan sejumlah penyakit tersembunyi di tubuhnya. Oleh karena itu, tubuhnya mulai memburuk selama beberapa tahun terakhir. Dia sepertinya memiliki sekitar 1 atau 2 dekade tersisa dari hidupnya. Jika umurnya diperpanjang 20 tahun, itu berarti kepala balai dapat hidup selama 3-4 dekade lagi. Itu akan luar biasa. Anda membuatnya terdengar sangat menarik sehingga saya juga tertarik, kata Skycrosser Doulo dengan senyum pahit. Tang Wulin tersenyum dan berkata, Shrek menyambut kedatanganmu kembali kapan saja. Di masa lalu, Skycrosser Doulo tidak berusaha keras untuk membantu mereka, sejak festival Just for Us diadakan. Pria ini memiliki perasaan yang nyata terhadap Shrek. Dia berbeda dari Doulo Laut tanpa batas yang berubah demi Long Yeiwei. Tang Wulin merasa nyaman dengan pria seperti Tuan Aula-Aula Dewa Perang. Guan Yue menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Chen Tua sudah pergi. Jika saya melakukan hal yang sama, saya khawatir federasi akan merepotkan Anda. Anda bisa pergi sekarang. Lihatlah teman kecil Anda terlebih dahulu. Saya pikir itu akan menjadi oportunistik baginya. Solen 3 Chapter 1727. Chapter 1727, Pedang Stargot yang bermetamorfosis. Teman yang dia maksud adalah Ye Xinglan yang ingin memahami kedalaman roh pedang. Jauh lebih mudah untuk meninggalkan tingkat 18 Aula Dewa Perang daripada ketika mereka masuk. Tang Wulin merasa bahwa masih banyak rahasia di Aula Dewa Perang yang belum mereka lihat. Rahasia batin War God Hall bahkan lebih dalam dari yang mereka bayangkan.
Ketika mereka kembali ke Ye Xinglan dan yang lainnya, Ye Xinglan tetap terselubung dalam kepompong ringan. Kepompong itu bergetar lembut dibandingkan sebelumnya. Sepertinya ada sesuatu di dalam yang berjuang untuk bebas. Su Lizhi semakin gelisah di sisinya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu. Tang Wulin memandang ke arah Douluo Laut tanpa batas dan berbicara dengan lembut, "Elder Chen, adakah yang bisa kami lakukan untuk membantu?" Chen Xinji menggelengkan kepalanya dan berkata, "Meskipun dia memaksakan dirinya untuk menjadi seperti ini, saya dapat merasakan bahwa pondasinya cukup stabil. Namun, tindakan memahami kedalaman tingkatan dewa bergantung pada diri sendiri. Jika tidak, bukankah itu akan membuat peringkat dewa tidak berharga? Percaya dia. Dalam pengamatan saya, tekad gadis kecil itu sangat kuat. Dalam tindakan memahami kedalaman peringkat ilahi, anugerah alami seseorang adalah yang kedua dari kemauan seseorang yang lebih penting. Semakin kuat kemauan seseorang, semakin tinggi kemungkinan pemahamannya." Tang Wulin mengangguk dan menekan kecemasan di hatinya. Dia menunggu di samping dengan tenang. Waktu berlalu dalam hitungan detik. Kepompong ringan itu bergetar lebih kuat sekarang. Semua orang tampak hikmat karena mereka tahu bahwa momen penting telah tiba. Itu adalah momen penentu terobosannya. Jika dia gagal mencapai terobosan, kerusakan Ye Xinglan bisa permanen. Faktanya, sangat mungkin dia tidak bisa berkembang lebih jauh sebagai hasilnya. Dia selalu membakar jembatan di belakangnya setiap kali dia membuat pilihan. Dia akan berhasil atau menghancurkannya. Ini adalah karakter Ye Xinglan. Dia selalu seperti ini dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Akhirnya, suara yang jelas, merdu, dan bersenandung terdengar. Sebuah celah tiba-tiba terbuka di bagian atas kepompong ringan. Segera setelah itu, semburan energi pedang yang berlebihan melonjak ke langit. Getaran ringan menyebar ke seluruh Wargat Hall. Entah bagaimana, setiap orang jelas merasa seolah-olah mereka telah ditusuk oleh pedang. Mereka tidak punya pilihan selain mendorong kekuatan jiwa mereka untuk melindungi diri mereka sendiri agar tidak terluka oleh kesadaran pedang yang kuat. Kepompong ringan terbelah. Sebuah siluet melonjak ke langit saat semua kesadaran pedang ditarik kembali dalam sekejap dan kembali ke tubuhnya untuk mengungkapkan penampilan awalnya. Rambut Ye Xinglan yang panjang dan tersebar digantung longgar di sekitar bahunya sehingga rasa dingin aslinya sekarang memiliki sedikit kelembutan. Dia melayang di udara tanpa pedang di tangannya. Namun, rasanya seluruh orangnya adalah pedang, tetapi tanpa ketajaman. Ketajaman dan pancaran aslinya hilang dan diganti dengan energi lembab. Setelah diperiksa lebih dekat, bahkan ekspresi wajah Stargot Douluo tampak melembut dibandingkan sebelumnya. Ye Xinglan turun dari langit. Sedikit kelembutan melintas di mata Ye Xinglan. Tatapannya hanya tertuju pada Su Lizhi saja. Su Lizhi segera sangat gembira mengetahui bahwa dia baik-baik saja. Dia berlari ke arahnya hanya dalam beberapa langkah cepat. "Sister Xinglan, kamu baik-baik saja. Bagaimana itu? Apakah Anda merasa tidak nyaman dimanapun?" Ye Xinglan menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan lembut, "Kamu konyol, aku di sini dan aku baik-baik saja, kan?" Su Lizhi merasa lega. "Baik-baik saja maka. Bagus kau baik-baik saja." Ye Xinglan tiba-tiba membuka lengannya dan melingkarkannya di pinggangnya yang gemuk. Dia menyandarkan kepalanya di pundaknya. "Maaf, Lizhi. Saya terlalu keras kepala. Selama ini, saya terlalu keras kepala. Saya hanya berpikir untuk mengembangkan pedang saya dan tidak pernah memikirkan perasaan Anda. Maaf, saya tidak akan melakukannya lagi." Su Lizhi tercengang saat mendengarnya berbicara sebanyak itu secara tiba-tiba. Semua orang dari Shrek juga kaget. Apakah dia dirasuki oleh orang lain? Apakah dia masih Ye Xinglan? Apakah kata-kata ini diucapkan oleh Stargot Douluo Ye Xinglan? Sejak kapan dia menjadi orang yang begitu lembut? 7 monster Shrek lainnya memiliki reaksi terbesar. Xie Xie dan Yue Zhenyu mirip dengan sepasang saudara kembar saat ini. Mulut mereka terbuka lebar, dan wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Faktanya, bahkan Yuanen Yehui tercengang, sementara Su Xiaoyan menutup mulutnya karena terkejut. Dia kemudian mengusap matanya untuk memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Sudut bibir Tang Wulin bergerak sekali. Ada begitu banyak orang di sekitarnya, namun Ye Xinglan membuat pengakuan yang begitu bersemangat kepada Su Lizhi. "Ya Lord, apa itu benar-benar dia? Sebenarnya saya hampir kalah tadi. Saya merasa ingin kalah lebih dari sekali. Tahukah Anda bahwa hati saya dipenuhi dengan keengganan dan kekecewaan pada saat itu? Namun, saya telah melakukan yang terbaik dan menggunakan semua kemampuan saya dengan tekad. Namun,
saya benar-benar tidak bisa melakukannya lagi. Aku jelas sudah menyentuh ranah roh pedang, tapi aku tidak bisa melangkah lebih jauh. Saya tidak tahu mengapa itu terjadi. Namun, saya merasa sangat sedih. Saya pikir saya akan mati. Namun, saya tiba-tiba merasakan kehadiran Anda pada saat yang tepat. Mungkin, saya akan mati, jadi kekuatan spiritual saya memancar kemana-mana. Akibatnya, saya merasakan emosi Anda dengan jelas. Anda selalu mengawasi saya. Tidak sekarang, tapi kamu selalu menjagaku selama bertahun-tahun. Saya selalu tahu bagaimana perasaan Anda tentang saya. Aku sangat mencintaimu di hatiku juga, tapi sepertinya aku tidak bisa mengungkapkannya. Saya menyesal sebelumnya. Saya menyesal telah mengecewakan Anda selama bertahun-tahun dan tidak pernah benar-benar bisa bersama dengan Anda. Mengapa saya membiarkan tahun-tahun yang menyenangkan menjadi sia-sia? Maaf, Lizzie. Aku seharusnya memberitahumu ini sebelumnya. Di sisi lain, justru setelah merasakan kecemasan Anda dan gairah membara yang membara, hati saya mulai bergetar. Aku akhirnya mengerti kenapa aku tidak bisa menerobos ke dunia roh pedang. Itu karena pedangku terlalu kesepian dan lemah, dan kurang rahasia batin dan emosi yang kaya. Pada saat saya berada di ambang hidup dan mati, saya mengerti bahwa itu tidak berarti bahwa saya dapat mengejar kesempurnaan hanya dengan mengorbankan semua yang saya miliki. Sebaliknya, saya harus memiliki lebih banyak lagi. Justru keengganan saya untuk melepaskan emosi saya lebih awal sehingga saya membuat semuanya ditekan di lubuk hati saya. Anda jelas ada di hati saya, namun saya tidak akan membiarkan diri saya mengekspresikan emosi saya. Itulah alasan mengapa Sword Soul macet dan tidak bisa maju lebih jauh. Pada saat itulah aku benar-benar mengerti betapa pentingnya dirimu bagiku. Anda sudah menjadi bagian dari diri saya yang tidak dapat saya pisahkan lagi. Lizzie, aku mencintaimu. Ketika dia mengucapkan 3 kata terakhir itu di depan orang lain, seluruh tubuhnya menjadi cemerlang. Saat itulah Ye Xinglan benar-benar membuka hatinya kepada Su Lizzie sepenuhnya. Pada saat yang tepat inilah Su Lizzie merasa seperti dia untuk pertama kalinya. Su Lizzie pulih dari keterkejutannya. Dia memeluk tubuh halus di pelukannya dengan erat. Air mata membasahi wajahnya tak terkendali. Bibirnya yang tebal bergerak, tetapi dia tidak berhasil mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat yang tepat ini, tidak ada orang lain di mata Ye Xinglan selain dia. Dia telah kehilangan minat pada dunia luar sepenuhnya. Tidak ada yang mengganggu mereka. Sebaliknya, mereka memberi mereka berkat diam-diam. Ling Zichen memiliki ekspresi yang agak tertegun. Dia tersembunyi di mejanya saat dia berdiri tidak jauh dari Tang Wulin. Hatinya dipenuhi dengan amarah sebelumnya di Tang Wulin. Tidak diragukan lagi, Tang Wulin telah menyembunyikan segalanya darinya. Dia menyembunyikan fakta bahwa dia telah mencapai konsensus dengan War God Hall sejak sebelumnya ketika dia berada di bawah asumsi bahwa mereka ada di sana untuk mencari surga abadi. Setelah kebenaran terungkap, dia berharap bisa membunuh Tang Wulin dengan tamparan. Bocah itu benar-benar menipunya. Mungkinkah dia tidak akan bekerja sama lebih jauh setelah dia mengatakan yang sebenarnya? Apa AB ********? Soul Land 3 Chapter 1728. Chapter 1728, Accomplished Retirement. Saat itu, dia hampir mati karena amarah. Namun, dia malu untuk membuat ulah di hadapan banyak orang. Kemarahan yang tersembunyi di Misha terus meningkat. Rasanya seolah-olah bisa berubah menjadi ledakan kapan saja. Namun, adegan di depannya terbukti menjadi pukulan telak bagi kondisi mental Ling Zichen, terutama kata-kata Ye Xinglan. Ling Zichen merasa bahwa mereka sangat mirip dalam beberapa hal. Dia telah mengabdikan seluruh dirinya untuk penelitian teknologi jiwa. Dia telah mengabaikan emosinya untuk penelitian teknologi jiwa dan menekan batinnya juga. Mungkinkah hanya dengan melepaskan emosinya dia bisa mencapai level yang lebih tinggi? Kemarahannya terhadap Tang Wulin menghilang secara bertahap tanpa dia sadari. Dia melihat sosoknya yang tinggi dan kuat, namun sedikit kurus dari belakang. Dia tidak bisa membantu mempertimbangkan sudut pandangnya secara tidak sadar. Dia adalah Master Sekte Tang dan Master Pavilion dari Pavilion Dewa Laut Akademi Shrek. Tidak ada yang lebih stres dari dia. Juga, tidak ada yang memiliki tanggung jawab lebih untuk dipikul selain dia. Dia memimpin timnya ke sini untuk memimpin operasi. Dia adalah satu-satunya orang yang mengetahui kebenaran selama seluruh proses. Namun, dia tidak berpura-pura selama adegan sebelumnya. Mungkin, Dewa Perang di War God Hall juga tidak menyadari kebenarannya. Bagaimanapun, spar itu tidak diragukan lagi bermanfaat bagi Feng Hao Douluo dari kedua sisi.
Sesi adu mekanik yang sebenarnya akan memfasilitasi Feng Hao Douluo untuk meningkatkan keterampilan mereka dengan mudah. Apakah anak laki-laki itu benar-benar cerdas? Selain itu, operasi tersebut juga membuat Ling Zichen menyadari bahwa tidak mungkin Misha menggantikan Master Jiwa di era ini. Tidak peduli seberapa kuat Misha itu tidak mungkin gesit atau kemampuan transformatifnya cocok dengan Master Jiwa. Selain itu, pencapaian puncak Master Jiwa tidak akan pernah bisa dicapai oleh Misha. Melawan Demon Guqin Douluo adalah satu hal. Dia telah menyaksikan pertempuran antara Tang Wulin dan Skycrosser Douluo. Meskipun dia berpikiran jernih pada saat itu adalah perasaan yang tidak bisa dia lupakan. Mungkin, amunisi jiwa tetap peringkat God Killer setara dengan Master Jiwa paling kuat. Meskipun demikian, itu jauh lebih lincah daripada Master Jiwa. Sejak saat itu, dia akhirnya mengerti bahwa dia telah salah jalan dalam proses penelitian. Dia selalu berharap bisa mengembangkan Misha yang akan membuat orang biasa menjadi sekuat Master Jiwa. Di sisi lain, kenyataan telah mengungkapkan bahwa Misha paling kuat harus dioperasikan oleh Master Jiwa yang paling kuat. Pengembangan Misha arus utama didasarkan pada ide ini. Misha yang dia kembangkan lebih kuat dari Misha lainnya. Bagaimana jika penelitiannya didasarkan pada Master Jiwa yang paling kuat? Mungkin, dia bisa membuat lebih banyak terobosan lebih awal. Seperti yang dia duga, dia menemui jalan buntu. Akankah dia tiba-tiba tercerahkan jika dia bisa melepaskan diri dari ide awalnya? Memikirkan hal ini, Ling Zichen sangat ingin mencobanya. Dia tidak pernah sesantai dia sekarang. Ternyata dia bisa begitu terbuka untuk mempertimbangkan sudut pandang orang lain. Mungkin, sudah waktunya dia mendapatkan seorang pria. Stresnya akan berkurang jika dia bisa memiliki pria untuk diandalkan. Dia bahkan mungkin terinspirasi. Memikirkan hal ini, tatapannya beralih ke Tang Wulin tanpa sadar. Jika anak ini adalah orangnya, mungkin saya akan puas dengannya. Bagaimanapun, dia cukup bagus. Tentu, Tang Wulin tidak menyadari bahwa Ling Zichen yang berdiri di belakangnya menjadi melankolis. Saat ini, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan untuk Su Lizhi dan Ye Xinglan. Meskipun rekan-rekannya telah berkencan selama beberapa waktu, tidak satupun dari mereka yang menikah. Mungkin, Su Lizhi dan Ye Xinglan akan menjadi pasangan pertama yang menikah. Tatapan Chen Xinji menunjukkan bahwa dia tersesat dalam lamunan yang dalam. Ada saat ketika dia dan Long Yewei mencurahkan isi hati mereka satu sama lain. Keadaan berubah seiring berjalannya waktu. Dia tidak akan menyesali perbuatannya di usianya yang sekarang karena dia tidak bisa memutar waktu. Satu-satunya harapannya sekarang adalah dia bisa bersama Long Yewei di saat berikutnya. Dia akan berada di sisinya tidak peduli apa yang ingin dia lakukan. Uhuk-uhuk, Chen Xinji mengeluarkan dua batuk. Su Lizhi dan Ye Xinglan akhirnya terbangun dari pelukan mereka yang penuh gairah. Suara mendesing, wajah menawan Ye Xinglan langsung memerah seperti apel matang. Dia baru saja menemukan bahwa ada begitu banyak orang di sekitarnya. Ketika pertama kali membuat terobosan, dia hanya ingin melampiaskan emosinya yang terpendam. Jelas, dia tidak mendeteksi keberadaan orang lain kecuali Su Lizhi. Dia hanya menyadari ada begitu banyak orang di sekitarnya selain Su Lizhi sekarang. Itu memang memalukan. Dia membenamkan kepalanya di pelukan Su Lizhi dan memukul bahunya dengan lembut. Dia menolak untuk melihat ke atas. Tang Wulin menyelesaikan kecanggungan bagi mereka. Baiklah, ayo kembali. Kita harus segera kembali. Setelah mengatakan itu, dia membuat gerakan mengundang ke Chen Xinji. Dia bergabung dengan Douluo Laut Tanpa Batas dan berjalan keluar. Guan Yue dan banyak dewa perang mengantar mereka sampai ke pintu keluar aula dewa perang. Untuk menghindari rasa sakit perpisahan, Chen Xinji tidak mengatakan apa-apa atau mengucapkan selamat tinggal tetapi terus berjalan ke depan dengan langkah panjang. Dengan Douluo Laut Tanpa Batas memimpin jalan, bahkan jika seluruh korps Angkatan Darat Pusat mengirim seluruh batalion untuk melawan mereka, mereka masih akan melewatinya dengan mudah. Siapa, di dunia ini, yang tidak dapat mengenali Yang Maha Kuasa ini? Tiba-tiba, para prajurit dari Korps Tentara Pusat memberi hormat ketika Chen Xinji lewat. Sebagai gantinya, semua meriam yang mengarah ke pintu keluar War God Hall diangkat ke langit. Lebih banyak orang bergabung di sepanjang jalan dan meninggalkan War God Hall. Beberapa hari kemudian, berita yang mengkhawatirkan muncul di benua Douluo. Kepala aula-aula Dewa Perang dan Komandan Tentara Dewa Laut, Douluo Laut Tanpa Batas telah mengundurkan diri dari semua posnya karena alasan kesehatan.
Pada saat yang sama, operasi militer yang ditujukan pada Kekaisaran Bintang Luo dibatalkan sementara karena kurangnya persiapan. Tidak ada pembaruan kapan operasi akan dilanjutkan. Ada pergolakan besar di militer karena pengunduran diri Luo Laut Tanpa Batas, terutama yurisdiksi di bawah Komandan Tentara Dewa Laut. Seluruh parlemen juga tampak keributan. Tiba-tiba, opini publik berbeda. Setelah sebulan, parlemen menggelar pemilu sementara. Dalam pemilihan ulang, fraksi DOF memperoleh kursi lebih banyak dari sebelumnya. Segera setelah itu, berita lain yang mengejutkan benua itu pecah. Parlemen memutuskan untuk mencabut tuduhan Sekte Tang sebagai organisasi pengkhianatan setelah diskusi yang panjang dan untuk memperbaiki namanya. Sekte Tang tetap menjadi organisasi sipil terpenting di federasi. Pada saat yang sama, Sekte Tang diundang untuk menugaskan 2 pemimpin ke parlemen. Sekitar waktu yang sama, Akademi Slek yang direkonstruksi menerima pengakuan parlemen. Federasi telah memperpanjang undangannya ke Akademi Slek tetapi Akademi Slek menolak tawaran tersebut. Posisi Slek untuk tetap netral tetap tidak berubah. Hanya dalam beberapa bulan saja, situasinya mengalami perubahan yang luar biasa. Akan tetapi, mereka yang memiliki pikiran yang cerdas memperhatikan bahwa organisasi yang kuat tampaknya telah sepenuhnya menghentikan semua operasi dalam waktu singkat. Itu tepatnya Pagoda Roh. Pendapat Roh Pagoda tidak terdengar di salah satu perubahan sebelumnya. Sepertinya organisasi itu benar-benar lenyap. Situasi benua mulai stabil setelah beberapa bulan mengalami perubahan yang mengejutkan. Fraksi DOF diterima sederajat dengan fraksi Elang di parlemen. Mengapa? Kakak, kenapa? Kau tahu itu dia selama ini, kan? Sen Xing berdiri di depan adiknya dengan putus asa. Sen Yue tetap cantik meski usianya sudah tua. Namun, 3 bintang yang menempel di pundaknya bahkan lebih mengejutkan. Bahkan Sen Xing yang berdiri di depannya telah dipromosikan menjadi seorang kolonel. Apa yang sedang terjadi? Bukankah itu pembangkangan? Bagaimana Anda seharusnya berbicara dengan perwira senior? Ekspresi Sen Yue meredup. Dalam keadaan normal, Sen Yue akan takut bertemu saudara perempuannya dalam keadaan seperti itu. Namun, dia tidak bisa menahan diri hari ini.